Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Ingga Prawira. Diceritain gak kali ini? Karena kemarin banyak yang nanya cara nabungnya kayak gimana, terus mulai investasinya kayak gimana. Oke, diceritain gak yang kelima ini? Gue bakalan kupas. Aku lupa. Ya Allah. Sorry. Gue bakalan kupas tuntas tentang cara investasi dan cara nabung gue. Diceritain. Oke, jadi gue sedikit cerita. Di sini gue bukan maksud sombong atau apapun, karena gue di sini tujuannya sharing. Teman-teman ada yang nanya juga, ya gue jawab sekalian. Karena kemarin juga gue diundang di beberapa kampus juga untuk ngisi acara itu tentang cara memulai bisnis. Terus ada juga yang tentang di dunia kerja dan lain-lain. Jadi gue sekaligus aja karena sekarang lagi COVID. Mungkin kampus-kampus kan lagi libur, jadi tetap kalian perhatikan protokol COVID-19 ini. Dan gue jadi sharingnya juga bisa lewat online juga. Jadi, ya langsung aja masuk ke gue awal nabung. Oke. Langsung aja, jadi gue itu mungkin nabung itu jangan dari umur 18, jadi dari kecil. Gue itu dididik sama orang tua gue itu, jadi kalau misalnya pengen beli barang apapun, itu uang sendiri. Mulai ya baju dikasih. Kalau pengen baju yang bagus banget itu pada saat lebaran. Nah tapi kalau kayak misalnya handphone dan lain-lain itu emang gue tuh dituntut untuk nabung sendiri. Terserah mau pakai uang harian kalian atau kayak gimana. Nah jadi gue tuh dari kecil itu emang nabung kalau punya keinginan. Nah alhamdulillahnya tuh gue kalau punya keinginan selalu harus tercapai atau targeting yang gimana sih caranya supaya gue tuh kecapai nih target ini. Jadi di umur 18 itu gue tuh nulis di binder gue dan gue naruh di depan kertas gue target-target gue. Yang pertama itu gue itu ada beli mobil, beli rumah, target gue tuh. Jadi menurut gue itu sukses itu bisa berbagai macam arti. Nah menurut gue sukses itu ya yang gue tulis di situ. Gue target di umur 20 tuh target pengen beli ini. Nah kalau misalnya target gue kecapai berarti gue sukses menurut gue sendiri. Dan belum tentu menurut orang lain. Jadi kalian itu jangan menjudge orang itu belum sukses atau sudah sukses. Karena belum tentu orang itu mengatakan dirinya sukses kayak gitu. Nah di umur 18 ini gue nulis sebagian bisnis gue yang pengen jalanin terus kayak gitu. Nah di umur 18 akhirnya gue itu mendekati ujian nasional itu kan 18 itu kelas 3 SMA. Nah gue mulai caranya gimana reseller supaya gue tuh pada zaman itu tuh udah iPhone tuh udah ada kalau nggak salah. Jadi gue tuh pengen target pengen beli handphone kayak gini tuh emang udah ada dari dulu. Nah di umur 18 itu salah satunya. Nah gue cari tambahan lah mulai dari reseller. Jadi kalian jangan malu kalau berjualan. Oh gue tuh pernah jualan pulsa dulu dari SMP. Jadi gue tuh jualan pulsa dari SMP sampai sekolah tuh tahu, sampai guru-guru tuh tahu kalau gue tuh jualan pulsa, sampai guru-guru juga pada beli. Nah itu pulsa itu bertahan sampai SMA. Cuma ternyata untung dari pulsa itu nggak terlalu besar. Jadi gue tuh kayak berpikiran gimana caranya supaya dapat untung besar. Nah di umur 17 gue tertarik dunia entertain. Baca. Casting namun bukan di bidangnya mungkin kali ya. Nah di umur 18 ini gue ambillah reselleran karena gue belum punya modal. Terus istilahnya kemarin jualan pulsa itu kan dibeliin saldo lagi. Jadi diputar dan keuntungan marginnya itu ya ditabung. Modalnya belum terlalu besar. Nah akhirnya gue cari reselleran dan alhamdulillah dapat itu waktu itu reseller sepatu sama jam tangan. Gue itu dulu jualannya tuh jualan secara online, di mana pada masa itu tuh orang-orang tuh masih kebingungan mulai dari
foto produk, terus memasarkan di media sosial kayak gitu. Karena dulu tuh belum ada yang namanya e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Blibli yang kayak gitu tuh belum ada. Jadi semua tuh via Instagram atau enggak BBM. Dulu tuh masih zaman BBM. Nah, akhirnya alhamdulillah gue tuh dapat reseller dari Semarang, di Kalimantan nggak ada, kalau nggak salah Makassar ada tuh. Nah, mereka tuh jadi nge-reseller gue, padahal gue juga reseller ke orang lain. Jadi untungnya tuh kayak dibagi-bagi, tapi secara nggak langsung gue tuh kayak diperuntungan juga sama reselleran gue tuh. Jadi mereka juga nyari pelanggan, gue juga nyari pelanggan. Nah, sampai akhirnya itu dapatlah sekitar perharinya tuh 20 sampai 30-an kalau nggak salah, 20 sampai 30-an piece perharinya, dimana margin keuntungannya itu persatuan sepatunya itu 20 ribu sampai 50 ribu. Ya bisa kalian sendiri hitung sendiri. Tapi di zaman itu gue tuh nggak langsung hura-hura atau kayak gimana, karena gue emang nggak suka juga. Jadi emang benar-benar uang itu tuh ditabung sama gue, ditabung supaya mencapai target di umur gue itu yang 20 tahun itu pengen beli yang gue inginkan. Nah, akhirnya masuk kuliah lah di tahun 2014, itu umur 19 tahun. Masuk tuh 2018, masih 18. Di umur 18 tahun masuk kuliah, dan alhamdulillahnya salah satu keinginan gue tuh tercapai di kelas 2 SMA. Mungkin sebagian orang tuh berpikiran bahwa mobil yang gue pakai sekarang ini tuh hasil dari orang tua atau mungkin dari hibah dari orang tua. Itu bukan, gue benar-benar nabung sendiri, dan alhamdulillah juga rumah ini tuh nabung sendiri. Kemana juga ada netizen yang gue nggak kenal komentar di Instagram gue, nanti gue munculin. Jadi dia tuh nyangka tanahnya tuh tanah orang tua, tapi nggak masalah sih itu komentar orang atau pendapat orang, terserah. Tapi gue sangat bersyukur udah bisa memanage uang dengan baik. Nah, sampai akhirnya kelas 2 itu gue udah beli mobil waktu itu. Kenapa beli mobil dulu? Gue tuh pengennya sebenarnya ke beli rumah dulu, karena gue tahu aset tak bergerak itu sangat menguntungkan daripada aset bergerak. Kayak handphone, mobil itu tuh aset bergerak, jadi sangat rugi lah kalau misalnya investasi di benda-benda yang bergerak kayak gitu. Pengennya beli rumah, cuman setelah gue pikir-pikir, gue orderan udah mulai banyak, dan apabila kalau misalnya pakai motor terus, gue tuh kesulitan akomodasi atau bawa barangnya, dan akhirnya gue memutuskan untuk beli mobil dulu. Nah, sampai saat ini mobilnya masih ada, masih gue pakai, dan gue sih berusaha untuk gak ngejual mobil itu, karena mobil itu jadi sejarah hidup gue juga. Nah, sampai akhirnya gue kerja tuh di umur 2017 tuh umur 2018 itu umur berapa ya? 2018 itu umur 22. Gue udah bekerja di perusahaan sebelumnya yang gue ada vlognya ya, di perusahaan sebagian orang mungkin atau sebagian besar orang di Indonesia mau di perusahaan ini. Alhamdulillahnya gue masuk, keterima, dan akhirnya ya gue nabung lagi. Gue nggak berhenti bisnis gue juga, tapi gue mungkin pindah ke bidangnya. Jadi gue tuh selalu ngambil tentang sandang, jarang banget ngambil bisnis atau reselleran itu tentang pangan. Karena kalau menurut gue pangan itu emang untungnya besar, tapi resikonya juga cukup tinggi. Jadi gue selalu ambil tentang sandang, dan sampai sekarang itu gue masih bisnis konveksi. Jadi gue jadi bagian marketing, selalu jualan-jualan kayak gitu, masarin. Kalau misalnya mesen ini ke gue dong, kalau mesen ini ke gue dong. Dan jangan malu, jangan nganggap orang lain tuh nanti nyangkanya kita tuh nggak punya uang. Jangan. Kalau menurut gue kita tuh emang harus cari. Atau kayak kemarin tuh gue dapat masukan dari atasan gue juga, gimana caranya kita tuh misalnya nggak sesukses dia, tapi penghasilan kita tuh bisa sama kayak dia, kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Terus mungkin cara nabungnya kayak gimana ya?
Mungkin sebagian orang tuh sekarang tuh kalau punya uang tuh royal, itu wajar menurut gua. Setiap orang itu awal penghasilan itu pasti digunakan apa yang mereka belum sempat beli pada saat mudanya atau belum sempat beli pada saat ya masih belum punya penghasilan. Itu wajar menurut gua dan kalian lakukan itu. Menurut gua beli yang kalian mau beli. Nah, sampai akhirnya itu nanti kalian akan ada di masa istilahnya masa-masa kayak males udahlah, masa dibeliin kayak gini-gini terus nggak ada untungnya, nggak ada terus income baliknya ke kita. Nah, nanti akan ada di masa transisi seperti itu. Nah, gue sekarang lagi di posisi itu. Jadi gue tuh gimana caranya? Udahlah, dulu tuh gue seneng banget sama yang namanya fashion, pakaian kayak gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, janganlah. Sekarang udah kerja juga malu gitu. Kalau di dunia kerja kan pakaiannya ya kemeja, terus celana kayak gitu biasa. Nah, sampai akhirnya di masa itu transisi gue mulai nabung nih. Mulai nabung. Jadi gue itu selalu nabung itu gimana caranya nggak seminimal mungkin, tapi maksimal itu 30% dari gaji gue tuh yang kepake untuk kebutuhan gak penting dan 70%-nya itu sebisa mungkin ditabung. Tapi kalau urgent ya kita pakai, kita punya. Dan si ATM yang itu tuh gue cari bank yang sesusah-susahnya didapat atau dicari, istilahnya kayak ATM-nya, terus banknya itu tuh susah dicari. Dan kalau bisa mah dipatahin mungkin ATM-nya atau mobile banking-nya. Kalau gue sih mobile banking-nya dihapus, dipasang kayak gitu. Jadi supaya kita tuh nggak gatal gitu, ada sesuatu yang diinginkan tuh, aduh pengen gatal transfer, jangan kayak gitu. Nah, kita tuh komitmen sama diri sendiri supaya si uang itu nggak kemana-mana. Dan alhamdulillahnya semenjak gue punya rumah ini, jadi uang gue tuh benar-benar nggak kemana-mana. Dan jadi untuk ya bayar KPR rumah ini sih. Dan sebenarnya gue itu properti itu udah ada 2. Sombong amat. Nanti gue bakalan bahas karena ini di properti yang kedua ini gue itu join sama teman. Jadi gue bakalan bahas mungkin diceritain gak berikutnya gimana caranya bisnis properti sama teman. Oke, cukup sekian mungkin sharing dari gue gimana caranya gue nabung, gimana caranya gue awal mula bisnis. Ya mungkin dari dulu tuh orang berpikiran ini duit dari orang tua, tapi gak apa-apa. Gue tuh seneng juga, berarti secara gak langsung orang ngangkat derajat orang tua juga. Dan mungkin ya segitu aja lah ya. Sampai jumpa di ceritain gak yang berikutnya. Bye.